benar sekali. Lagi-lagi diberikan untuk offlane-nya Angela Harris Your nih yang team sekarang yang is defend. banning. Tidak akan diberikan ke arah seorang One. Masih ada satu hypercore lagi yang perlu untuk dipikirkan. Apakah lebih ke arah marksman atau assassin? Tapi kayaknya kalau marksman, Cloud juga masih terbuka loh. iya. Kalau misalkan ini pertanyaannya sih. Kalau misalkan cloud-nya diberikan, yang make siapa? Rek atau Wan? Atau One? Sebenarnya dua-duanya sama-sama jago, sama-sama pandai. Cuma untuk pengalamannya mungkin karena Rek juga bisa dibilang dia pakai cloud tuh udah berapa ratus ribu games gitu kan. Banyak banget. Jadi akan jauh berbeda untuk setiap pemainnya yang benar-benar fokus sama satu hero tersebut dengan hanya yang kayak menguasai luarannya aja, kulit luarnya saja. Oke, dan Lunox dihilangkan guna untuk mengamankan pergerakan Esmeralda karena sakit banget Lunox dengan Chaos Assault-nya, apalagi udah ada di Fangblade. Nantinya kalau diambil yang langsung bisa nabrak ke arah pertahanan ataupun armor yang dimiliki oleh Esmeralda dan bahkan Hilda ataupun hero-hero lainnya. Tapi Udil, akankah dia mengambil satu hero-nya? Sekarang Valir lagi kah? Atau Chang'e masih terbuka, masih bisa diambil juga. Kagura pun masih ada. Cuman kemanakah arah support yang digunakan oleh Udil? Pada tadi di game kedua kita lihat aja ya, Udil menggunakan Valir sering banget ketangkep karena adanya Yuzong. Tapi untuk sekarang Yuzong udah nggak ada dan Chang'e menjadi pilihannya. Meteor Shower-nya bisa efektif atau tidak. Dua hero terakhir, Cloud atau Roger ya. Cloud atau Roger net? Enaknya nih nanti. Roger sih. Cloud atau Roger, dari corner Roger boleh pulung sekarang Cloud. Siapakah yang akan diambil oleh mereka? Karena ada dua lagi dan sementara untuk satunya, Karina kah? Tamus juga masih ada untuk mengisi satu sisi sampingnya lagi. Tapi untuk sekarang mereka masih shadow pick aja ke arah Karina dan juga Cloud masih shadow pick. Cloud akan diambil atau tidak? Dan ternyata supportnya yang diambil. Cloud dan juga ada Kagura untuk support needs-nya ya. dari tim EVOS. Dan satu terakhirnya di arah side lane. Apakah Tamus lagi untuk menahan at least ternyata Chow. Chow yang akan dipakai oleh siapa? Ahmad ternyata. Ahmad yang akan memakai Chow-nya. Apakah semangat dari sang pacar akan membuat Ahmad bisa bermain dengan sangat luar biasa di arah side lane? Atau justru malah EVOS yang bisa mencuri poinnya? Benar banget. Ini adalah game terakhir, penentuan juga untuk kedua tim. Tetap berikan semangat kalian juga, dukung tim kesayangan kalian, tetap komentar positif pastinya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan pantun kalian atau gombalan terbaik kalian, kata-kata semangat kalian untuk mendukung EVOS atau Alter Ego di Nimo TV, karena kita akan membacakan nanti di akhir acara pastinya ketika Nimo TV segmen. Iya. Sementara itu kita lihat untuk hero-heronya udah ada Kagura, Hilda, Angela, Cloud dan juga Esmeralda untuk EVOS, dan juga Yi San-Shin, Khalid, Chow, lalu ada Chang'e, plus ada Baxia untuk Alter Ego. Siapakah yang akan mendapatkan poin kemenangan untuk game yang ketiga? Buat sobat MLers dimanapun kalian berada, boleh banjirin kolom kita 2-1 untuk EVOS atau 2-1 untuk Alter Ego. Dan ini dia game yang ketiga. Yes, bener banget. Game yang ketiga sudah dimulai dengan Rek memakai Angela lagi. Dan Bajane juga lagi-lagi memakai Hilda. Ternyata One-nya yang pakai Cloud dengan emblem jungle untuk memperbanyak goldnya. Dengan tambahan ketika retribution harusnya plus 50 gold deh. Dengan tambahan emblem dia pakai. Berasa banget. Tapi untuk Rexina dari bagian tengah dan juga Bajan masuk ke dalam home sweet home ya. Tapi udah diisi oleh 3 player sekaligus dengan cangkulan yang memberikan hit ke arah Udil. Belum ada efek apa-apa, tapi Murphy masih tebel banget dan bisa melindungi pergerakan dari rekan-rekan satu tim. Benar sekali, mulai digangguin pergerakannya. Hanya zone saja ada 4 orang Jen Gundung. Stun aja. Mengusir mundur, tapi Ahmad harus balik lagi ke lane-nya karena ada Esmeralda yang siap untuk menumbangkan satu outer turret. Ban berubah, ban nabrak langsung ke arah Bajan. Tapi di bagian tengah Wan masih mengumpulkan satu persatu poin demi poin dan gold demi gold yang bisa dikumpulkan dan di-convert menjadi item-item yang dibutuhkan. Murphy harus pergi. Oke.
Mana lagi dia? Oh, nabrak langsung ke arah Bajan. Oke, ini untuk sementara Bajan dan juga Leo Murphy masih bertarung di bagian tengah. Sementara untuk di atas 2 lawan 1. Pai bersembunyi terlebih dahulu. Ada Rek yang udah masuk ke dalam rumput, tapi Pai harus mengurungkan niatnya. Dia nggak bisa nge-push terlalu dalam. Oke. Pai dengan di Sandstorm-nya masih tornadonya masih santuy, tapi untuk Wan diambil siapakah? Oh, berhasil Wan. Masih ada retribution dari seorang Wan. Sudah mendapatkan level keempatnya. Sudah dikeluarkan juga ultimate dari seorang Kelly Boy. Tidak mau menunggu terlalu lama di spam aja. Udil dengan menggunakan canggahnya dicicil, digangguin sekarang ya. Dia tugas Bajan benar-benar fokus ke Udilnya. Iya. Tuh, benar-benar kayak ngebuka visionnya. Tinggal open map aja, jalan-jalan lagi. Ini sih ngeganggu rotasi banget sih. Ini bagaikan meta digi feeder, tapi nggak ngefit. Iya. Karena balik lagi untuk regen darahnya dari si Hilda pun juga besar karena dia banget. masuk ke rumahnya. Iya, masuk ke home-nya dan satu Way of Dragon pun langsung dikeluarkan, tapi Ahmad berada di dalam posisi slow. Apakah mereka berhasil untuk mengejar ke arah Ahmad? Untung payungnya bisa digocek. Selamat sudah Ahmad, tapi di bagian tengah ada sebuah pengejaran yang terjadi. Bajan dikejar oleh 4 orang sekaligus. Untung bisa kabur Jan. Benar sekali. Pas banget menggunakan flicker dari seorang cowoknya tidak mau langsung, walaupun sebenarnya tadi dia di TBN juga, dia nge-argo turretnya di arah bawah untuk turretnya hit beberapa kali, tapi dia milih untuk tahan flickernya dan tunggu flick di waktu yang tepat karena mereka juga dia juga sadar sih dari fungsinya ya. Dia udah melihat ada pergerakan juga dari Esmeraldanya bersama seorang Angela ya. Oke, tapi di atas ada satu otot yang udah berhasil diambil dan sekarang Meteor Shower yang berhasil mendapatkan ke arah Angela sebelum Angela bisa masuk ke tubuh rekannya, atau memang masih cooldown saja. Tapi Rexy berada di bagian tengah, Mane sisa sedikit, Bay langsung lompat ke bagian depan dan gak mendapatkan apapun, harus mundur lagi. Turtle sudah mulai dicicil oleh Leo Murphy menuju ke arah Turtle. Ini waktu yang tepat juga untuk mereka, teman-teman dari Alter Ego mendapatkan Turtle ya, walaupun tidak ada retribution. Bakal langsung diamankan oleh siapa? Nyaris saja flame shotnya nggak pakai quick. Udah pas kayaknya posisi arrow untuk ngekernya, tapi kurang jaraknya, panjang. iya jaraknya ternyata bullet dropnya belum sampai. Iya, nggak pakai Etherland. Dan sekarang untuk Udil berarti untuk mendapatkan satu gol bab, satu gelombang. Tapi untuk Wan dia masih berjibaku sendirian. Sementara untuk Bajan di bagian tengah memberikan hit terhadap Leo Murphy. Disabet lagi oleh Rek dengan lebah lucu yang ada di dalam tubuhnya itu ya. Benar, magic worship dari seorang Rexy membuat mananya sangat amat boros. Tapi kalau misalkan lihat dari Rexy, dia bikin sepatu mana atau tidak ya? Ya boleh munculin dikit, kojul dikit aja, dikit tipis aja, sedetik ya, sedetik aja. Item boleh lihat ya, dikit aja dikit. Nah, awal-awal enggak, dia pakai item sepatu ya. Yes, dan dia menuju ke arah Clock of Destiny. Terima kasih Kojul. Oke. Pantes ya, emang Kaguranya nge-spam berkali-kali, dia akan sangat amat boros, tapi balik lagi dengan Magic Worship, damage-nya akan sangat besar. Oke, tapi sementara itu Bajan langsung berpindah ke satu posisi lainnya, memberikan sebuah getokan ke bagian depan, tapi Sari Boy memberanikan diri langsung masuk. Belum ada satu Blazing Blade yang dikeluarkan, tapi Pai masih terbang dengan transportasi andalannya, yaitu pasir terbang, sekuter pasir dilemparin lagi oleh Udil. Sementara itu Bajan harus mundur, tapi ada Ban yang belum mau masuk ke arah pertempuran tersebut. Mundur lagi, semuanya reset lagi. Benar banget Bajan. Harus orang Pai bisa jongkok harusnya. Nambahin darahnya. Masih bisa ngedep, yang lain bertempur tapi dia ngedep, dan sekarang tadi gue tertangkap basah, untungnya masih bisa kabur dan damage-nya sakit banget. Enchanted Talisman diambil oleh Pendragon, sementara itu Meteor Shower nggak mengenai siapapun. Aman, dan berhasil untuk mendapatkan, sakit banget, tapi tersedia sedikit lagi HP-nya dan masih selamat, tapi malah Ahmad yang langsung menghilang. Sementara itu di bagian tengah udah ada Raging Transform langsung aja melompat Bajan untuk masih bisa selamat, tapi pertempuran masih terjadi. Ada Revitalize yang dibuka, Rek nggak memberikan damage ke arah siapapun. Pendragon pun harus pergi. Ya sebenarnya padahal udah on point banget, dan dari seorang Reknya juga sabar banget nggak langsung masuk ke arah hardguardnya. Tapi ketika darahnya sekarat, ketika ada Way of Dragon, dia langsung masuk di momen yang tepat, dan bahkan malah Ahmadnya karena dia udah ngargo turret, damage turretnya masuk ke dalam dirinya dan dia yang harus tumbang. First bloodnya langsung didapatkan oleh Kagura.
pas banget loh tadi one-nya. Ya ampun, tapi Udil udah melihat ada pergerakan di dalam rerumputan, mau diinisiasi apa tidak, dan ternyata ditabrak kali ini. Meteor shower belum keluar, sedikit lagi SP-nya, dan itu dia ganjaran untuk Bajan. Bajannya pun harus hilang, tapi Udil udah harus mundur kembali. Benar banget, menuju ke arah Golden Staff. Pemilihan item yang dipilih oleh seorang Wan gak langsung jadi Raptor macetnya. Dia hanya beli jungle level 2 saja dan membeli item-item yang dia butuhkan. Apalagi yang kita tahu dari Cloud itu butuh banget untuk mendapatkan power damage-nya atau power hero dari seorang Cloud itu butuh DHS terlebih dahulu. Dan dia lebih milih untuk dapetin DHS-nya, tapi sini ada Wave Dragon 40. Iya, ini dia Wave Dragon-nya malah langsung bertemu. Yang nge-backup pergerakan dari Ahmad, tapi itu dia, hilang sudah. Leo Murphy tidak kuat lagi, dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Yes, benar banget. Coba untuk dapetin turret di arah mid lane-nya. Ada Udinese dikeluarkan dari seorang Seliboy. Ya, Mountain Shocker ya, hanya untuk membersihkan minion di arah tengah dan membuka posisi dari teman-teman Post Legend. iya, dan Hour of the Tiferi yang dikumpulkan oleh Cloud pun sepertinya masih bisa terjaga sejauh ini. Blazing Blade-nya udah mulai berasa juga. Tapi untuk Pai masih berada di bagian tengah menjaga pergerakan dari tim EVOS. Tapi Golden Staff udah berhasil diambil oleh Wan. Ini dia replay by Axe. Yes, benar. Ini momen di arah top lane ya. Ketika ternyata harus dipaksakan juga untuk mengejar seorang Chow-nya. Dapetin 2 keuntungan ketika dari Chow-nya juga kaget dari Ahmadnya, tidak menyangka di arah rumputan ada yang menunggu tadi ya. Mulai dipancing-pancing ke Esmeralda-nya. Awalnya dia ngincer Esme-nya, kirain Esme sendirian. Ternyata rame, Wal. Ternyata rame, tapi tanpa kita sadarin di bottom lane udah digrogotin loh ternyata outer turret dan juga inner turret-nya. Tapi Rek, apakah dia bisa bertahan karena sedikit lagi SP-nya tersisa 2 bar lagi. Dan Bajan selamat, udah langsung sprint lari kabur, tapi ada game pause yang terjadi. Ini dia. Silakan, Pak. Masih 3-2 ya. Belum begitu banyak lagi pertempuran yang terjadi. Cuman masalahnya untuk EVOS, mereka udah tercicil 1 demi 1 loh untuk turretnya. Lihat aja di atas dan bawah, top lane dan juga bottom lane, sampai ke inner turret itu udah hilang semuanya. Benar juga ya. Leo gak diem-diem habis ya. Dia udah habis. Dan ada perebutan di arah Turtle kah? Pai dan mengeluarkan Raging Sandstorm-nya. Benar sekali, tapi untuk Bajan masih berjibaku, masih ingin lebih, masih ingin maju ke bagian depan. Tapi apalah daya, belum cukup kuat. Tapi Sally Boy berada di bagian tengah, udah level 13. Meninggalkan Wan yang masih level 12. Udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan juga. Tapi Murphy masih cukup kuat, berada di rumputan, langsung memberikan bannya ke arah Bajan. Bajan pun harus pergi, tapi kemana arah perginya? Karena dia melihat udah ada Chow yang ada. Tapi untuk Battle Mirror image-nya pas banget, dia bisa pergi. Sementara itu sedikit lagi SP ada itu Muhammad. Udah ada Meteor Shower di bagian belakang, tapi Bajan masih bisa ngebadanin ke arah Cloud, dan Cloud-nya pun masih selamat. Cornet. Ya, sudah mulai masuk lagi Leo Murphy menjadi lini depannya, terkena stun, masih bisa untuk beli ke arah belakang dan seleksinya. Dan dia sekarang masih ada fertilizer. Leo Murphy mencoba untuk bertahan, survive kan? Enggak, ternyata Pai-nya juga sekarang belum jongkok, dan dia sekarang jongkok, isi darahnya. Dia mencoba untuk bertahan, ada blessing dari seorang Wan. Baik banget tuh dia, nggak berhasil ternyata. Oh my god, ya ampun, apa ya? Ternyata ada pause kembali. Go Into the game. Dipotong sampai dalam, sampai ke depan. Ibi tertarik tadi emang maksa untuk one-nya memberikan blazing duetnya. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oh, ternyata Udil yang dapat. Dan plus 1 Hilda loh. Karena nggak ada retry dari one-nya. Hildanya udah mencoba untuk ngebadanin. Iya. Ini, ya Allah, kayaknya ada sedikit miskom sih. Itu aku yakin strategi yang dilakukan Bajan udah benar, tapi masih belum ada retry, jadi agak susah juga. Plus tadi kelomangnya ngikutin Bajan. Gak ada kelomang di situ. Kelomang lagi red buff-nya. Salah ngomong, jauh banget kelomang jalan ke Iya ya, sejauh juga di jalan-jalan ya. Oke, tapi untuk blue buff-nya kembali diambil oleh Udil. Kali ini akan menjadi hyper carry-nya. Kita lihat aja kan. Sepertinya untuk Sally Boy udah cukup memakan blue buff ataupun red buff. Tapi udah ada NOD juga yang diambil oleh Udil ya. Kalau bukan siapa ya? Apa tuh? Pro player. Kenapa? Entah si Psycho siapa. Itu gua udah jadi apanya? Oh, si ini Cassius kenapa? Cassius kalau ngomong necklace itu neckle. Gua udah jadi neckle di neckle.
kena tackle. Pak Isius, Pak Ilyas. Pak Ilyas, tapi sepertinya nggak ada kontes yang terjadi dan mereka akan mendapatkan Lord yang pertama walaupun belum melewatin menit ke-12, tapi setidaknya ada satu daya dobrak tambahan yang bisa didapatkan oleh EVOS. Dan untuk Alter Ego sendiri mereka terkurung sementara di dalam area pertahanan, masih dizoning aja oleh EVOS. Tidak orang ke depan mengumpulkan artillerinya, tapi Lexi juga selalu gila banyak settingan di sampai menit segini pun daftar macetnya belum dibikin sama Wan. DHS, WON, Queen Swing. Kita tunggu ya. Kita tunggu sekitar ya 2 depan lah. Kalau kedepan lupa ya itu break bolanya. Iya soalnya aku pun juga kadang lupa kalau misalkan bikin Raptor macetnya tuh kayak menit-menit late game gitu kan, lupa nggak kasihkan farming biasa dapetin banyak item, jadi Raptor macetnya nggak di fullin ke level 3, nggak di fullin ke level 3, masih level 2 doang ya. Tapi untuk sekarang Bajannya masih berada menjadi abang-abangan portal. Kalian semua dari Alter Ego tidak boleh keluar ya. Bajan akan menjaga, tapi ada satu mendadak lupa karena tulang Meteor shower yang sudah diberikan oleh seorang Chang'e atau Udilnya sudah mulai masuk dari seorang Wan yang mencoba untuk masuk ke arah seorang Leo Murphy-nya, tapi dia lebih milih ke arah turret di arah atas mencoba untuk basic attack aja karena Leo Murphy-nya belum ada refleksi dikeluarkan, tapi Lotnya sudah mulai masuk dan BBC terlalu besar yang overdead plus Angela plus Wan juga. Wan-nya bukan Wan menuju ke arah tengah, inhibitor turretnya juga langsung diamankan. Blazing Duet membersihkan minion-nya, Pai-nya mengeluarkan ultimate-nya, fokus karena base turret-nya kan. Lihat Wan-nya fokus bersama-sama Dexter dan langsung di end game-nya 2-1 dengan sangat amat cepat comeback. Dan lihat wajah dari anak Alter Ego tetap smile, mereka happy. tetap tersenyum, tetap happy ya. Tetap GGWP, good game well played. Good game well played, ternyata berhasil.